Ganteng doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Teman-teman sebelum mendaftar itu bisa pelajari dulu untuk Permenpan 27, 28, dan 29. Jadi dicek bener nih kualifikasi pendidikannya sesuai nggak sama yang teman-teman punya. Jangan sampai teman-teman itu melamar di jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang kalian punya, karena nanti bisa langsung gagal untuk seleksi administrasinya. Gitu. Jadi harus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini ya saya akan membahas latihan kompetensi teknis untuk persiapan P3K Guru Geografi tahun 2021. Nah, kali ini fokus saya akan ke prinsip geografi. Nah, pada pertemuan sebelumnya fokus saya ke pendekatan. Ya, jadi saya akan menjelaskan fokus latihan soal untuk yang dasar-dasar geografi dulu. Habis itu nanti saya campur soalnya dengan yang ukuran kelas 11 dan ukuran kelas 12. Jadi yang tanya mengenai kisi-kisi P3K Guru Geografi untuk SMA, yaitu yang dipelajari oleh siswa-siswa SMA, ya rata-rata pengetahuan mengenai kompetensi teknis yang diajarkan di bangku SMA seperti itu. Jadi teman-teman gak usah takut, yang penting persiapan ya, baik secara fisik, materi ya, semoga lolos di tahun 2021. Oke, sebelum kita ke pembahasan ya, kita atau teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel saya dan klik notifikasi loncengnya yang baru menemukan channel saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian sebagai mengasah skill dalam mengerjakan soal dan mereview lagi materi mengenai yang akan saya ajarkan, yaitu prinsip geografi. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya guys. Oke guys ya, saya akan bahas prinsip geografi. Apa sih itu prinsip geografi? Ya, kita tahu tapi sering lupa ya. Jadi prinsip geografi itu adalah acuan yang digunakan untuk membantu kita dalam menganalisa dan memahami gejala geografi di sekitar kita. Ya, prinsip geografi dibagi menjadi 4. Ada prinsip distribusi, interrelasi, deskripsi, dan prinsip korologi. Jadi kalau ada pilihan ganda di luar keempat prinsip ini, itu berarti hanya sebagai pengecoh teman-teman. Oke, nah prinsip distribusi sendiri itu apa sih? Jadi kalau kata kunci dalam distribusi ya, distribusi itu kaitannya dengan sebaran. Sebenarnya kata kuncinya adalah sebaran. Jadi kalau ada soal atau kata-kata yang menyajikan tentang sebaran, itu sudah pasti masuk dalam prinsip distribusi ya. Contohnya itu ada sebaran barang tambang di Indonesia, itu baik secara fisik maupun sosial ya, yang sangat bervariasi dan tidak merata. Nah, kemudian ada prinsip interrelasi. Nah, kalau dalam kata kuncinya sudah bisa ditebak ya, interrelasi berarti ada hubungan atau keterkaitan ya, menyatakan bahwa terdapat hubungan antara gejala geografi yang satu dengan yang lainnya. Ya, prinsip interrelasi itu dapat mengungkapkan hubungan apa saja. Ya, hubungan secara fisik dengan fisik ya, gejala fisik dengan fisik, kemudian fisik dengan sosial ya, kemudian sosial dengan sosial. Ini adalah prinsip interrelasi. Nah, sebagai contoh adalah usaha pembukaan lahan di hutan untuk keperluan area pertambangan akan menyebabkan terjadinya penambangan hutan dan berubahnya ekosistem satwa dan tumbuhan di area hutan. Nah, ini adalah pembukaan lahan ya di hutan untuk keperluan area pertambangan. Ya, jadi ini termasuk faktor sosial atau yang diakibatkan oleh manusia yang berdampak pada ekosistem satwa dan tumbuhan ya di area hutan. Itu kaitannya dengan fisik atau alam. Oke, kita langsung saja. Kemudian ada prinsip deskripsi ya. Deskripsi sudah jelas, satunya mendeskripsikan ya atau menjelaskan ya, berupa penjelasan yang lebih mendalam tentang karakteristik yang spesifik pada gejala geografi ya, baik itu berupa titik, garis, bidang atau ruang ya. Jadi tidak terpaku pada sebuah penjelasan, grafik pun bisa menjelaskan. Jadi itu hati-hati teman-teman pada soal yang menjebak begitu.
kemudian ada prinsip deskripsi, itu tidak hanya dilakukan dengan penjelasan. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, bisa melalui diagram, ya, grafik ataupun tabel, teman-teman. Kemudian ada yang nantinya akan digunakan untuk menjelaskan karakteristik gejala geografi yang dipelajari, hubungannya antar gejala dan distribusi keruangannya. Nah, kemudian ada prinsip kronologi ya. Prinsip kronologi ini yang terakhir ya. Jadi ini adalah gabungan ya dari ketiga prinsip lainnya. Ya, dalam prinsip ini gejala, fakta, dan masalah geografi itu dianalisa sebarannya, kemudian dianalisa juga mengenai hubungan atau interrelasinya dalam ruang yang dikaji dari berbagai aspek yang mempengaruhinya. Nah, contohnya ya, di Indonesia banyak ditemui gunung api aktif, terutama di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Keberadaannya mengikuti jalur tumbukan lempeng. Letusan gunung berapi dapat merugikan karena dapat memakan korban jiwa, akan tetapi gunung berapi juga dapat menyuburkan tanah karena kandungan unsur haranya dalam abu vulkanik. Nah, di dalam pernyataan ini itu terdapat 3 prinsip sebelumnya, mulai dari sebaran ini ya, jadi distribusinya di mana saja ya gunung apinya ya, kemudian ada keberadaan ini mengikuti jalur tumbukan lempeng, ini bisa dikatakan ya sebagai penjelasan juga. Kemudian di sini ada merugikan karena dapat memakan korban jiwa, ini interrelasi ya, nah, aspek fisik dengan sosial ya. Kemudian menyuburkan tanah karena kandungan unsur haranya dan abu vulkanik juga termasuk penjelasan atau deskripsi. Nah, itu jadi kalau prinsip kronologi itu gabungan dari prinsip distribusi, kemudian interrelasi ya. Kemudian jangan lupa ya, keempat prinsip ini untuk dipahami kata kuncinya begitu. Kita langsung saja ke soalnya, teman-teman. Oke guys, kita langsung saja ke pembahasannya. Nomor 1 ya, di sini ada kandungan minyak bumi dan gas alam di wilayah Indonesia tidak merata dan lebih banyak terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat, sedangkan wilayah Indonesia bagian timur lebih banyak mengandung bahan mineral. Prinsip geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah A. Prinsip kronologi, B. Deskripsi, C. Interrelasi, D. Distribusi, dan E. Asosiasi. Ya. Ini yang E kita langsung eliminasi aja ya, karena bukan termasuk 4 prinsip itu ya. Jadi kita fokus ke A, B, C, D. Nah, kita lihat kata kuncinya ya, di sini ada kandungan minyak bumi dan gas alam di Indonesia itu tidak merata ya. Jadi minyak bumi dan gas alam ya di Indonesia itu tidak merata ya, dan lebih terkonsentrasi di mana? Di Indonesia bagian barat ya. Sedangkan wilayah Indonesia bagian timur ya, Indonesia bagian timur ini lebih banyak mengandung bahan mineral ya. Sehingga di sini ya, kalau kronologi kan gabungan dari ketiga prinsip deskripsi, interrelasi, sama distribusi. Nah, di sini bukan gabungan ya. Deskripsi juga bukan menjelaskan deskripsi ya. Interrelasi juga tidak menjelaskan keterkaitan antar wilayah yang satu dengan yang lain, tapi lebih ke distribusi atau sebaran ya. Di sini ada kata-kata tidak merata, ini sudah menunjukkan sebaran yang tidak merata. Jadi teman-teman bisa langsung menemukan kata kunci dan jawabannya dengan tepatnya. Jadi jawabannya adalah yang prinsip distribusi, teman-teman ya. Sepakat ya? Kalau tidak sepakat bisa ketik di kolom komentar, nanti kita diskusikan, kita sama-sama belajar, teman-teman. Oke, kita langsung ke soal nomor 2. Di Indonesia terjadi perpindahan penduduk musiman pada waktu mudik lebaran dari kota ke desa ya, pada saat lebaran. Kemudian ketika kembali ke kota, mereka membawa saudaranya untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kepadatan dan penduduk di kota. Prinsip geografi yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah, nah, di sini kita lihat kembali ya kata kunci pada soal ya. Di sini jadi di Indonesia ya, itu terjadi perpindahan penduduk musiman ya pada saat mudik lebaran ya, dari kota ke desa. Kemudian setelah kembali ya, mereka membawa saudaranya, setelah ke kota lagi membawa saudaranya untuk mendapatkan
pekerjaan ya. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi kepadatan penduduk di kota. Nah, kalau kita lihat di sini ya, konteks sebaran tidak ada ya, karena tidak mencerminkan sebaran ya. Ini sebenarnya sudah bisa ditebak ya, karena ada hubungannya ya antara perpindahan musiman ya pada saat mudik lebaran dan membawa ke kota sehingga terjadi kepadatan penduduk. Di situ ada hubungan antara sosial dengan sosial. Jadi penduduk dari ketika pulang ke desa pada saat mudik, kemudian setelah kembali ke kota membawa saudaranya untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga mengakibatkan apa? Di kota terjadi kepadatan penduduk ya. Jadi jawabnya sudah pasti interrelasi yang B ya. Kalau aglomerasi itu bukan ya, ini sudah meleset jauh. Ini kalau aglomerasi itu kaitannya dengan apa? Konsep ya, 10 konsep esensial biografi. Nah, kronologi bukan, deskripsi juga bukan. Oke, lanjut ke soal nomor 3 guys. Nah, di sini ada soalnya, kegiatan penduduk desa sangat dipengaruhi oleh lingkungan alamnya ya, seperti kondisi iklim, tanah dan air. Curah hujan yang cukup, tanah yang subur, serta air yang bagus akan membuat masyarakat desa tersebut memilih bercocok tanam sebagai mata pencaharian yang utama. Prinsip geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah, oke teman-teman bisa mengunci jawabannya terlebih dahulu ya. Oke, kalau seperti ini soalnya ya, teman-teman bisa terjebak oleh ini ya, kata-kata sangat dipengaruhi oleh lingkungan alamnya ya. Kalau teman-teman tidak membaca secara detail dan teliti dalam menentukan kata kunci di soal, bisa salah. Kenapa? Ya, ini bukan termasuk interrelasi. Kenapa? Ya, di sini ada penjelasan mengenai kegiatan penduduk desa itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan alamnya seperti iklim, tanah dan air. Tapi di sini juga ada curah hujan yang cukup, tanah yang subur ya, serta air yang bagus akan membuat masyarakat desa lebih memilih bercocok tanam sebagai mata pencaharian yang utama. Nah, jadi di sini lebih kepada deskripsi ya, lebih mendeskripsikan interrelasi tidak interrelasi. Nah, di sini ada deskripsi mengenai curah hujan yang cukup, tanah yang subur, serta air yang bagus ya. Di situ menjelaskan bahwasanya masyarakat desa lebih memilih cocok tanam ya, walaupun iklimnya itu dipengaruhi oleh kondisi iklim ya, tanah dan air. Jadi bukan sebaran juga, interaksi juga tidak ada interaksi di sini ya. Oke, jadi sepakat ya, jawabannya adalah yang prinsip deskripsi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Bencana angin puting beliung menelan banyak korban ya. 100 orang kehilangan rumah, 5 orang meninggal tertimpa bangunan, 10 orang luka parah, 25 orang luka ringan. Prinsip geografi yang digunakan untuk memahami fenomena tersebut adalah, nah di sini ada datanya ya, berupa angka ya. Ini ada 10 orang, 5 orang ya, kemudian ada 10 orang lagi, 25 orang lagi. Di sini adalah termasuk sudah jelas deskripsi teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, nomor 5. Tingginya curah hujan mengakibatkan perbedaan jenis tanaman yang tumbuh di setiap wilayah ya. Hutan hujan tropik banyak dijumpai pada daerah yang terletak antara 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan, seperti di Kalimantan, Sumatera, Afrika Selatan, dan Brasil. Prinsip geografi yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, teman-teman kalau ada soal seperti ini, kira-kira jawabannya apa nih? Yang mana nih? Dan alasannya apa? Nah, kita lihat kata kuncinya ya. Di sini ada tingginya curah hujan ya, itu diakibatkan oleh perbedaan jenis tanaman yang tumbuh di setiap wilayahnya. Nah, itu dijumpai di mana ya? Letaknya ya. Letaknya 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, letak ini ya, 10 derajat lintang utara sampai lintang selatan, itu bisa masuk prinsip deskripsi ya, seperti teman-teman yang tadi pelajari bersama.
deskripsi itu bisa jadi bentuk titik, garis ataupun ruang. Ya di sini ruang ya, ruang antara 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, ini seperti di Kalimantan, Sumatera, Afrika Selatan, dan Brasil ini masuk dalam apa? Distribusi. Ya di situ ada deskripsi, distribusi. Ya kemudian ini ada akibatnya, tingginya curah hujan itu mengakibatkan perbedaan jenis tanaman yang tumbuh di setiap wilayah. Ini adalah hasil daripada interrelasi atau hubungan ya, ketika curah hujannya tinggi itu ternyata karena perbedaan atau mengakibatkan perbedaan jenis tanaman yang tumbuh di setiap wilayah. Jadi jawabannya adalah yang prinsip korologi ya. Jadi jawabannya yang B. Nah, sementara itu saja dulu teman-teman 5 soal ya mengenai prinsip geografi. Semoga dapat memudahkan dan membantu teman-teman mengingat kembali mengenai cara memilah kata kunci, kemudian masing-masing ciri prinsip itu apa ya. Semoga bermanfaat, dan pesan saya dicek lagi pada saat pendaftaran, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Semoga lolos ya, semoga bisa menjadi ASN tahun 2021 ini. Oke, salam semangat dan salam sukses. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa jadi ASN seperti Anda nanti. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng doang nonton kagak di subscribe, canda subscribe.